Ya, baik. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan laporan tugas praktik akhir mata kuliah UI UX yang diampu oleh Bu Ratna. Dan di sini kami ada saya Ibnu Fajar Setiawan, ada Rifka Kamaryadi, dan ada Aldi Firmansyah. Di sini ada analisis dan pertama adalah kita ingin mempresentasikan analisis dan perancangannya, dan sebelum itu juga ada yang pertama adalah bab 1 pendahuluannya, itu adalah latar belakang. Di sini bisa dilihat pekerjaan merupakan hal yang paling utama karena berpengaruh langsung terhadap kelangsungan hidup seseorang. Pekerjaan merupakan sarana dalam pencarian sumber kehidupan manusia untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Ketersediaan lowongan pekerjaan merupakan masalah yang selalu diperhatikan secara intensif oleh setiap orang. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan lowongan pekerjaan dengan banyaknya calon pekerja yang dapat berdampak buruk. Salah satu dampak buruk tersebut adalah pengangguran yang merajalela. Perkembangan bidang teknik informatika saat ini sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menjadi suatu hal yang berguna dan penting bagi masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa di dunia internet, informasi dapat disediakan untuk masyarakat seluruh dunia dan tidak dibatasi oleh waktu. Dan untuk menyampaikan informasi tersebut di dunia internet, dikenal suatu media untuk meletakkan informasi tersebut secara online, yaitu web. Selain sebagai sarana penyaji informasi, seiring dengan perkembangan zaman yang sangat cepat dan pesat, web juga biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk melakukan berbagai aktivitas seperti e-commerce, e-learning, online transaction, online advertising, dan lainnya. Oleh karena itu, dengan kemajuan di bidang teknologi yang sangat pesat, bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan pembuatan aplikasi informasi lowongan pekerjaan. Aplikasi informasi lowongan pekerjaan adalah sebuah aplikasi yang menyediakan informasi mengenai lowongan pekerjaan dari setiap perusahaan, sehingga para pencari kerja lebih mudah dalam mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dari suatu perusahaan. Dengan adanya aplikasi atau web lowongan pekerjaan ini menjadi alternatif masyarakat untuk mencari informasi lowongan pekerjaan dimanapun dan kapanpun melalui smartphone dan PC. Oleh karena itu, pembuatan aplikasi lowongan pekerjaan sangatlah berguna dan memberikan dampak positif kepada masyarakat luas. Kemudian, di sini ada analisa dan perancangan sistem yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Aldi Firmansyah. Selanjutnya itu ada analisa dan perancangan sistem. Yang pertama itu ada proses website-nya. Nah, yang pertama itu ada proses website. Yang pertama, langkah pertama, user melakukan login jika sudah mempunyai akun. Jika belum, user melakukan registrasi. Langkah kedua, jika user sudah berhasil login, maka user akan diarahkan ke menu home. Jika user melakukan registrasi, maka lakukan registrasi dengan memverifikasi persyaratan seperti nomor KTP, tanggal lahir, nama lengkap, nomor telepon, sekolah dan email. Langkah ketiga, website akan menampilkan lowongan pekerjaan yang masih tersedia. Langkah keempat, user bisa mencari pekerjaan sesuai dengan kriteria dan bidangnya sendiri. Langkah kelima, jika user sudah dapat perusahaan yang sesuai, maka user melakukan request kepada perusahaan, lalu user tinggal menunggu panggilan dari perusahaan yang sudah dipilih. Selanjutnya ada perencanaan. Untuk memudahkan mahasiswa yang baru saja lulus atau fresh graduate, maka kami menyiapkan aplikasi untuk mencari pekerjaan. Kami juga akan menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan agar lowongan pekerjaan yang kami sediakan makin banyak dan mahasiswa bisa mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan dengan cepat. Aplikasi ini juga sudah terbuka untuk semua pendidikan, tidak hanya fresh graduate, dan juga bisa mencari pekerjaan di semua bidang. Selanjutnya itu ada analisa, yaitu untuk membuka web menggunakan komputer atau laptop minimal Windows yang digunakan adalah Windows 7. Untuk membuka web menggunakan handphone minimal RAM 3 GB dan tahun keluaran 2007. Untuk membuka web perlu memiliki internet minimal 3G dan website ini menggunakan enkripsi data. Selanjutnya ada perancangan sistem yang terdiri dari 3 user. Nah, user itu bisa
daftar aplikasi, login aplikasi, melihat pekerjaan, dan apply pekerjaan. Nah, untuk HRD, yaitu bisa daftar aplikasi, login aplikasi, input lowongan, dan ACC apply pekerjaan. Selanjutnya itu untuk aktor admin, admin itu bisa login aplikasi, memastikan lowongan bukan penipuan, dan maintenance aplikasi. Selanjutnya ada activity diagram yang terdiri dari 4 aktor, itu ada user, admin, HRD, dan sistem. Yang pertama itu user, daftar aplikasi, dicek ke sistem, jika daftar berhasil maka diteruskan ke user untuk login aplikasi. Setelah login, user mencari lowongan kerja, kemudian meng-apply pekerjaan, diteruskan ke sistem. Sistem menerima apply masuk ke sistem dari pekerjaan tersebut, kemudian diteruskan ke admin, memastikan pekerjaannya itu bukan tipuan. Kemudian dicek di admin. Jika penipuan, user akan mendapatkan notifikasi pekerjaan itu penipuan. Ya, jika asli akan diteruskan ke sistem, yaitu memberikan notifikasi ke HRD. Kemudian di admin itu, di HRD itu menerima berkas dan dicek di ACC berkas atau tidak. Jika tidak, akan diteruskan ke user, itu mendapatkan notifikasi berkas ditolak. Jika ACC diterima, akan diteruskan ke sistem, memberikan jadwal pertemuan. Kemudian dari sistem diteruskan itu ke user, mendapat jadwal interview. Selanjutnya itu ada activity diagram admin. Pertama, admin itu login aplikasi, kemudian di sistem diverifikasi login tersebut. Jika login berhasil, admin bisa melakukan cek maintenance jika perlu. Jika ada, di sistem melakukan maintenance jika memang diperlukan. Jika tidak ada, mengecek apakah perusahaan yang input data palsu atau tidak. Kemudian diteruskan ke sistem, memastikan lewat sistem jika palsu, menolak pengajuan user dan memberikan notifikasi. Jika itu asli datanya, akan diteruskan ke admin untuk melanjutkan pengajuan ke tenan dan memberikan notifikasi. Nah, selanjutnya itu ada activity dari HRD atau tenan. Yang pertama, HRD itu mendaftar aplikasi. Setelah daftar berhasil, HRD terus login. Jika login berhasil, selanjutnya HRD mulai menginput lowongan pekerjaan yang tersedia. Kemudian dicek di sistem, menerima data-data pendaftaran user dari admin, terus dari sistem diseleksi. Jika tidak diterima, akan diteruskan ke HRD untuk mengembalikan data ke user. Dan jika dari seleksi itu keterima, akan diteruskan lagi oleh HRD untuk memberikan jadwal interview kepada user. Nah, selanjutnya itu untuk tampilan website. Kemudian di sini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah kami buat. Ini adalah tampilan awal ketika kita pertama kali mengunjungi websitenya. Di sini kita bisa melihat beberapa fungsinya. Ini kalau kita pencet misalkan discover, habis itu apa itu learning yang bisa digunakan, habis itu apa itu maksud dari people, apa itu maksud dari jobs itu sendiri. Kemudian di sini kita jika belum mempunyai akun, di sini kita bisa melakukan register. Di sini memasukkan email atau password. Kemudian di sini kalau misalkan kita bisa dengan sign in dengan Google, atau di sini sign in dengan Facebook. Di sini jika kita register sekarang, di sini akan muncul notifikasi itu daftar sudah berhasil. Nah, di sini ketampilan awal, di sini masih error karena di sini sudah ada notifikasinya yang memberitahu bahwa kita sebagai user harus complete profile terlebih dahulu. Nah, di sini complete profile-nya. Nah, di sini kemudian akan muncul formulir untuk mengisi apa saja data-data yang dibutuhkan oleh website itu sendiri. Kemudian kita create, di sini akan muncul notifikasi pengisian data itu sudah berhasil. Nah, di sini kemudian adalah tampilan awal dari aplikasi yang kita buat. Di sini kita bisa melihat, di sini ada misal ada orang-orang yang sudah kita
sudah kita ikuti atau mengikuti kita. Di sini following itu berarti orang yang mengikuti kita. Nah, orang yang kita ikuti, dan kemudian followers itu bagaimana di sini belum ada yang mengikuti kita. Kemudian di sini adalah menu pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan yang sesuai dengan jurusan kita. Kemudian di sini ada tampilan jika kita ingin chatting dengan teman-teman yang kita saling follow satu sama lain. Kemudian di sini juga ada fitur notifikasi. Nah, di sini juga ada fitur yaitu profil kita sendiri jika kita sudah complete profile dan menambahkan info-info lainnya dari diri kita sendiri. Kemudian di sini kalau misalkan proses bagaimana kita ingin mendaftar pekerjaan. Pertama kita bisa klik send CV, kemudian di sini kita harus upload CV itu terlebih dahulu. Jika tidak, di sini akan ada notifikasi error. Nah, di sini juga jika belum, nah tetap akan ada notifikasi error. Di sini kita choose file, misalkan sudah dipilih, kemudian diupload, kemudian kita send CV. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian ada juga fitur jika kita ingin menambah pertemanan kita. Misalkan kita di sini, kita ke sini, nah kemudian ini adalah koneksi-koneksi yang bisa kita koneksi satu sama lain. Kemudian di sini jika kita ingin menambah kontak, di sini bisa tambah kontak lainnya, bisa dari kontak HP, bisa dari kontak email. Di sini ingin sinkronisasi kontak dengan device yang sudah kita connect, iya atau tidak. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini adalah fitur search itu sendiri. Misalkan di sini kita search dari PT Pertamina, apakah ini info-info dari PT yang kita cari. Kemudian di sini juga ada history juga. Di sini semisal kita ingin melihat dari selama kita memakai aplikasi ini, apa saja yang sudah kita lakukan di aplikasi ini. Ya, kita sudah berteman dengan siapa saja, kita sudah memberikan CV kita kemana saja, kita sudah diinterview oleh siapa saja, di sini akan tercatat. Nah, kemudian itulah sekiranya dari aplikasi kita. Di sini kita sudah ada notifikasi apakah Anda ingin lockout, kemudian yes, sudah balik ke tampilan awal. Sekian demo aplikasinya. Kemudian di sini berikutnya akan membacakan hasil survei oleh rekan saya, Rifki Akmal. Lalu selanjutnya ini survei kita ini melalui via Google Form. Survei ini digunakan untuk melihat tanggapan dari para responder tentang aplikasi yang dibuat, serta menjadi masukan juga apabila ada kekurangan dengan aplikasi yang dibuat. Berikut laporan dari kuesioner UI UX dari kelompok kami. Di sini ada 21 responden. Yang pertama itu pertanyaannya adalah aplikasi ini sudah lengkap untuk fungsinya. Nah, dari 21 responden ini rata-rata menjawab ini sangat setuju kalau aplikasi ini sudah lengkap untuk fungsinya. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua itu, saya sangat membutuhkan dukungan orang teknis untuk menggunakan aplikasi ini. Dari 21 responden kami ini rata-rata menjawab lebih banyak menjawab sangat tidak setuju, membutuhkan dukungan orang teknis untuk menggunakan aplikasi yang kita buat ini. Lalu pertanyaan ketiga itu, saya harus banyak belajar untuk menggunakan aplikasi ini. Dari 21 responden kami ini menjawab sangat tidak setuju untuk banyak belajar untuk menggunakan aplikasi ini. Lalu pertanyaan keempat, yaitu untuk saya aplikasi ini terlalu kompleks. Dari 21 responden kami ini rata-rata di antara sangat tidak setuju dan sangat setuju untuk aplikasi ini terlalu kompleks. Lalu pertanyaan selanjutnya itu, saya menyukai fitur aplikasi ini. Dari 21 responden kami ini menjawab sangat setuju apabila fitur ini sangat disukai oleh pengguna yang ingin dipakai aplikasinya. Lalu pertanyaan selanjutnya ini, aplikasi yang mudah digunakan.
Dari 21 responden kami ini sangat setuju apabila aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan. Lalu selanjutnya, saya akan sangat sering menggunakan aplikasi ini. Dari 21 responden kami ini menjawab sangat setuju apakah mereka itu akan sering menggunakan aplikasi ini. Lalu ini untuk persenannya dari semua yang dari pertanyaan kami ini, di atas 50% ini aplikasi kami ini sudah layak untuk digunakan. Lalu di sini ada kesimpulan survei. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari survei kuesioner ini adalah responden sudah mulai puas di atas rata-rata dengan aplikasi yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Bisa dilihat responden dengan mudah memahami aplikasi yang sudah kami buat. Dan responden juga antusias untuk menggunakan aplikasi ini untuk kedepannya. Lalu di sini ada link Figma dan ada link kuesioner. Dari yang terakhir ini ada kesimpulan dari kuesioner dan rancangan semuanya. Kesimpulan yang diperoleh dapat dalam pengerjaan desain UI UX aplikasi pencari lowongan kerja yaitu yang pertama itu desain ini dirancang untuk mempermudahkan masyarakat yang ingin mencari lowongan pekerjaan. Lalu desain tampilan aplikasi yang sangat mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat luas. Yang ketiga, sistem pencari lowongan kerja ini mempermudahkan masyarakat yang ingin melihat lowongan pekerjaan yang tersedia tanpa harus datang ke perusahaan-perusahaan. Yang keempat, pencari lowongan kerja dapat menggunakan aplikasi dengan mudah, hanya perlu mendaftar dan login untuk bisa masuk mengakses sistem. Yang kelima, mencari lowongan kerja hanya menunggu panggilan perusahaan ketika sudah mengirim lamaran atau CV ke perusahaan yang membuka lowongan. Lalu yang terakhir itu, dengan menggunakan aplikasi ini juga, pencari kerja tidak perlu mengantri di perusahaan untuk menanyakan lowongan pekerjaan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan tugas project ini kami bisa belajar lebih baik untuk kedepannya dengan pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh Bu Ratna. Semoga kita bisa lebih baik untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.